Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Sebagai orang percaya kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kenapa saya katakan pengenalan yang benar akan Allah? Karena ada pengenalan yang tidak benar akan Allah. Nah kalau mau jujur, seberapa banyak mimbar dipakai untuk memperkenalkan Allah secara tidak benar? Jadi jangan heran kalau banyak aliran atau boleh saya katakan begini, banyak penafsiran yang berbeda di antara umat Kristen. Padahal firman yang dibaca sama. Cuman ditafsir berbeda. Nah, coba kalau kita lihat di dalam Roma 10 ayat 2, dikatakan demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengenalan yang tidak benar akan berdampak pada pertumbuhan rohani seseorang. Akibat dari pengenalan yang tidak benar akan Allah, akan membuat pertumbuhan rohani menjadi terhambat loh. Bahkan menyimpang. Pertumbuhan rohani yang terhambat disebabkan karena pengajaran yang tidak sehat. Yaitu pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman itu biasanya berasal dari guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Kita nggak perlu heran kok. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakannya. Coba kalau kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Dikatakan demikian. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pengajaran yang tidak sehat biasanya dibangun di atas pemahaman yang tidak sesuai dengan konteks dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Nih contohnya begini ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang membangun kebenarannya sendiri berdasarkan apa yang mereka pandang baik. Bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Inilah yang disebut dengan eisegesis. Di mana pengkhotbah berusaha memasukkan pemahamannya sendiri atau bahkan agendanya sendiri dengan menggunakan firman Tuhan yang tidak sesuai konteks. Tapi itu pun kita nggak perlu heran kata firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma 10 ayat 3. Dikatakan demikian, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Pengajaran-pengajaran yang hanya berfokus pada mengejar berkat ya, fokus kepada yang menguntungkan dirinya si pengkhotbah misalnya ya, itu perlu kita waspadai. Karena pengajaran yang diberikan tidak berdasarkan konteks kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus sudah menasehatkan kita loh di dalam, kalau kita baca 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ada banyak orang yang hanya ingin mendengarkan pengajaran yang memuaskan telinganya saja. Dan yang menyampaikan pun seringkali memiliki agenda untuk mencari keuntungan pribadi. Padahal pengajaran yang kita dengarkan seharusnya membuat kita bertumbuh menjadi Kristen dewasa yang siap menjadi mempelai Kristus. Nah banyak hamba Tuhan saat ini menjadi motivator ketika berkhotbah di atas mimbar. Biasanya motivator itu hanya menyentuh aspek jiwa. Dan bukan aspek roh. Padahal kita tahu bahwa kita terhubung dengan Allah melalui apa? Bukan jiwa, tapi roh. Kita memiliki kesadaran akan Allah bukanlah melalui jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi hanya bisa melalui roh kita.
yang terhubung dengan Roh Allah. Sehingga kita memiliki kesadaran akan eksistensi Allah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak lagi sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Oleh karena itu, yang seharusnya diberikan nutrisi rohani itu adalah rohnya. Sehingga kita kembali memiliki kesadaran akan eksistensi Allah di dalam kehidupan ini. Bagaimana agar roh kita diberikan nutrisi rohani yang sehat? Dia berikan pengajaran yang benar. Apa yang dimaksud dengan pengajaran yang benar? Pengajaran yang sesuai dengan konteks. Pengajaran itu haruslah sesuai dengan konteks dari firman yang sedang diajarkan. Nah, contoh pengajaran yang biasanya diajarkan tidak sesuai konteks, misalnya begini, tentang apa? Perpuluhan, tentang berkat, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Nah, itu yang sekarang sedang diajarkan kepada banyak jemaat. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan jemaatnya dengan sebuah pemahaman yang salah tentang Allah. Allah diperkenalkan sebagai jalan keluar dari permasalahan hidup mereka. Coba bayangkan. Kenapa kita tidak mengajarkan bagaimana supaya jemaat itu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan? Seharusnya kan yang diajarkan yang seperti itu. Pengajaran tentang apa itu dosa, mengajarkan tentang keselamatan, mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Sedangkan yang lebih banyak diajarkan apa? Kalau ingin berkat, minta saja kepada Tuhan Yesus. Bagaimana jemaat bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah jika pengajaran yang diberikan tidak bernutrisi, yang dia ajarkan hanya berkat, berkat, berkat. Pengajaran yang benar akan membuat iman semakin bertumbuh, dan hal itu akan terwujud nyatakan dalam apa? Perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan demikian. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Salah satu ciri kita sudah mendapatkan nutrisi yang benar, pasti kita bertumbuh dengan sehat. Betul kan? Bertumbuh dengan sehat itu artinya apa? Yaitu dengan adanya perubahan di dalam kehidupan ini. Nah, dalam konteks ini, kalau kita diisi dengan firman yang benar, pasti ada perubahan dalam hidup. Bagaimana hubungan suami dan istri berubah, hubungan antara orang tua dan anak berubah, antara adik dan kakak dengan ipar berubah, hubungan dengan sesama pekerja di kantor berubah. Semuanya berubah ke arah yang benar, yang merupakan akibat dari makan makanan rohani yang sehat. Inilah cara kita mengetahui bahwa makanan itu sehat, yaitu bahwa firman itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Setiap firman yang disampaikan seharusnya mengubah kehidupan jemaat. Saya mau ingatkan kepada saudara ya, kalau saudara sudah rajin ke gereja, ikut persekutuan, bahkan terlibat dalam pelayanan, tapi hidup saudara tidak berubah-berubah, hati-hati. Jangan-jangan makanan rohani yang saudara makan sama sekali tidak bernutrisi. Seseorang yang mendapatkan nutrisi rohani yang sehat akan ditandai dengan apa? Adanya perubahan dalam fokus kehidupan dia. Dari kehidupan yang berfokus pada diri sendiri, menjadi kehidupan yang berfokus hanya kepada Kristus. Hidup kita seharusnya fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga ketika tantangan maupun permasalahan datang, respon kita bukan lagi dari dimensi manusia, melainkan merespon masalah dari dimensi Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.